Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dwi Septiani. Aku mahasiswa semester 4 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Universitas Swadaya Gunung Jati dengan NPM 121020319. Jadi di sini aku ingin membahas tentang organizational learning. Apa sih organizational learning itu? Organizational learning atau organisasi pembelajaran merupakan sebuah proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindak. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Kim, 1993. Tujuan dari organizational learning sendiri adalah untuk menciptakan organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mengidentifikasi dan mengerti masalah, menghasilkan inovasi, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dalam organisasi pembelajaran, tingkatan organisasi pembelajaran dibagi menjadi 5, yaitu 1. Berpikir sistem. Berpikir sistem yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, personal mastery. Personal mastery adalah upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga, mental model. Mental model yaitu kemapanan sikap mental, model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat, membangun visi bersama, yaitu kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang kelima, tim pembelajaran. Tim pembelajaran yaitu di mana pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog yang merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Lalu ada teori pembelajaran dalam organisasi. Teori pembelajaran dalam organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, operant conditioning. Skinner. Kondisi inilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan. Yang kedua, classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespons suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah. Lalu, cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dan cara pemberdayaan. Yang pertama, schedule reinforcement.
yaitu pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Terdapat juga continuous reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Ada juga intermittent reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Yang kedua, reinforcement schedule and behavior, yaitu pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, merupakan continuous reinforcement, tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Lalu ada 3 fungsi kunci dalam pembangunan organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua, bekerja mengeneralisir gagasan dengan dampak. Dan yang ketiga, bekerja untuk membangkitkan dan dampak.